Halo para pejuang durasi, balik lagi bareng saya Dr. Rara di Tubuh Bicara. Minggu lalu kita udah bahas soal bensin dan mesin. Kalian udah mulai makan sehat, udah mulai buang itu seblak dan gorengan, stamina udah mulai naik. Tapi sekarang saya mau tanya, percuma nggak sih kalau kamu punya mobil sport harga miliaran, bensinnya pakai Pertamax Turbo, tapi pas disuruh nyetir, kamu bawanya kayak kakek-kakek lagi nyari alamat. Gagap, bingung, dan dikit-dikit ngerem mendadak. Banyak pria mikir kalau udah tahan lama urusan selesai. Wrong, salah besar bro. Kalau durasi kamu lama tapi gaya kamu itu-itu aja, datar, membosankan, dan gak punya variasi, itu namanya bukan tempur, itu namanya lagi maraton sendirian. Pasangan kamu bukannya kelepek-lepek, yang ada dia malah ngantuk sambil ngitungin cicak di plafon. Di episode kali ini, saya bakal bongkar rahasia teknik kemudi singa. Kita bakal bahas secara medis. Sudut kemiringan, kenapa beda derajat beda juga sensasinya. Ritme dan tempo, gimana cara mainin gas dan rem biar pasangan kamu dapat klimaks berkali-kali, tapi kamu tetap bisa kontrol durasi. Dan yang terakhir, titik buta. Bagian tubuh pasangan kamu yang selama ini kamu cuekin, padahal itu tombol buat bikin dia menyerah total di pelukan kamu. Siapkan catatan, buang rasa gengsi, karena hari ini Dr. Rara bakal ngajarin kamu cara jadi driver paling handal yang pernah dia temui. Kalau kamu belum subscribe, buruan klik sekarang, atau kamu bakal selamanya jadi supir angkot yang ngetem di hati yang salah. Siap buat jadi gahar? Yuk kita bedah narasinya. Sekarang kita buka peta. Pasang kuping lo baik-baik bro. Tubuh pasangan lo itu bukan jalan tol yang lurus, lempeng terus tinggal gaspol sampai finish. Itu mah gaya supir angkot ngejar setoran. Tubuh wanita itu sirkuit balap yang liar, penuh tikungan tajam, dan banyak titik buta yang kalau lo nggak pinter navigasinya, lo bakal kecelakaan duluan sebelum dia sempat ngerasain apa-apa. Masalah utama lo pada nih biasanya langsung mau parkir di pusat kota. Baru buka baju langsung mau hajar lubang utama. Padahal secara medis, syaraf kenikmatan wanita itu kesebar di mana-mana. Bukan cuma di lubang itu doang bro. Lo harus mampir dulu ke pelabuhan atau daerah pegunungan. Pahami ini, ada yang namanya C-spot atau klitoris. Ini mah pusat gardu listrik. Isinya 8.000 ujung syaraf yang tugasnya cuma satu, bikin dia melayang. Kalau lo cuekin ini dan langsung main tusuk, lo itu supir amatir. Terus ada G-spot, letaknya sekitar 2-3 cm di dalam dinding atas. Teksturnya agak kasar kayak jeruk purut. Kalau lo nggak eksplorasi pakai jari atau sudut yang pas, ya nggak bakal ketemu. Itu harta karun bro. Riset kedokteran udah jelas, wanita itu butuh stimulasi variasi buat benar-benar pecah atau orgasme. Kalau lo cuma maju mundur kayak mesin jahit rusak, dia bakal bosen dan cuma acting doang biar cepet kelar. Jangan jadi cowok yang cuma tahu jalan pulang ke satu lobang. Mulai sekarang, jadi penjelajah yang beringas. Jilat setiap jengkal kulitnya. Gigit lembut di blind spot kayak belakang telinga atau paha dalam. Dan ulik semua tombol sensitifnya. Bikin dia sampai gemeteran bahkan sebelum lo masuk. Ingat, kemenangan sejati itu bukan pas lo keluar duluan, tapi pas lo berhasil bikin dia teriak minta ampun karena setiap jengkal sirkuitnya udah lo taklukin. Sekarang kita bahas soal sudut kemiringan. Dengar ya, dalam urusan ranjang, beda 1 derajat aja itu bisa nentuin apakah lo bakal dianggap dewa atau cuma sekedar pajangan. Jangan jadi cowok payah yang gayanya monoton, lurus, datar, ngebosenin kayak nonton TV rusak dari zaman purba. Kita butuh manuver, bukan cuma sekedar genjot rutin. Lo harus paham hukum sudut elevasi. Caranya simpel, nggak butuh alat berat. Cukup ambil bantal yang paling empuk dan selipin di bawah pinggul pasangan lo. Begitu pinggul dia terangkat, pintu gerbangnya bakal terbuka lebih lebar dan sudut rahimnya bakal bergeser secara anatomi. Ini yang gue sebut fisika penetrasi. Dengan pinggul yang nungging dikit karena ganjalan bantal, jalur masuk lo jadi nggak ada hambatan. Lo bisa masuk lebih dalam, lebih mentok, dan yang paling penting, lebih presisi. Secara biomekanika, posisi ini bakal bikin setiap hantaman lo kerasa jauh lebih padat dan penuh. Ini bukan trik sulap, ini murni cara kerja mesin manusia bro.
Begitu lo ubah sudutnya sekitar 15-30 derajat, lo bakal nyentuh syaraf-syaraf terlarang yang selama ini nggak pernah lo sapa karena posisi yang datar-datar aja. Bagian sensitif di dalam sana bakal kegesek lebih keras, lebih intens, dan bikin dia megap-megap. Pasangan lo bakal kaget setengah mati sambil mikir, gila, kok rasanya beda banget? Kok kerasa sampai ke ulu hati? Kok lebih enak dan bikin lagi gini? Nah, disitulah lo kunci kemenangan lo. Lo nggak cuma sekedar main, tapi lo jadi pilot yang tahu cara bermanuver di ketinggian yang tepat. Lo bakal bikin dia ngerasain sensasi penuh yang belum pernah dia dapat sebelumnya. Modal satu bantal doang, bro. Lo bisa ubah permainan dari yang tadinya cuma oke, jadi gila ampun-ampunan. Jadi jangan pelit sama bantal, miringin dikit pinggulnya dan nikmatin ekspresi dia pas lo hajar tepat di titik syarafnya. Nah, sayang, dengerin aku baik-baik ya, manis. Masalah paling umum yang bikin cewek males itu cuma satu. Kamu terlalu kebelet. Baru juga buka kancing dikit, tangan kamu udah mau langsung parkir aja di lubang utama. Aduh sayangku, jangan buru-buru gitu dong. Kamu harus paham, tubuh wanita itu bukan kayak kompor gas yang sekali kamu cetek langsung nyala apinya. Kagak cintaku, kalau kamu main hantam tanpa pemanasan, itu namanya kamu bukan mau bikin aku melayang, tapi lagi mau maksa kenikmatan aku. Gak asik kan? Bayangin kamu lagi mau manasin motor sport yang udah lama diem di garasi. Kamu gak mungkin kan baru nyalain mesin, terus detik itu juga langsung gaspol sampai mentok pas mesinnya masih dingin. Bisa jebol dan turun mesin itu sayang. Sama kayak pasangan kamu. Kita pakai teknik gigi manual. Kita bangun suhu badannya pelan-pelan banget, setahap demi setahap, sampai dia sendiri yang gemeteran dan narik baju kamu karena udah kehausan. Mulai dari gigi 1 ya manis, ini tahap cek ombak. Jauhin dulu tangan kamu dari wilayah bawah. Sabar dikit sayang. Mulai mainin area yang jauh dari titik tengah, misalnya di belakang telinga, tengkuk, atau sepanjang garis rahangnya. Kasih tentuhan tipis-tipis aja yang bikin dia merinding disko. Di tahap ini, kamu lagi ngebangun aliran listrik di kulitnya. Kamu lagi ngasih kode ke otaknya kalau serangan besar bakal segera datang. Bisikin kata-kata nakal yang bikin dia ngerasa sangat diinginkan. Bukan cuma sekedar mau dipakai buat pelampiasan. Masuk ke gigi 2 dan 3 ya cintaku yang ganteng. Mulai turun ke area leher, pundak, sampai ke dada. Di sini, mainkan tekanan tangan kamu. Jangan kaku kayak kanebo kering, sayang. Kadang kamu sentuh pakai ujung jari sehalus bulu yang bikin dia geli-geli enak. Tapi sesekali, kasih tekanan mantap dan ciuman yang lebih dalam. Persis kayak kamu lagi manasin motor sport yang udah lama diem di garasi. Mainin area sensitif itu sampai napasnya mulai putus-putus, matanya meremelek, dan badannya mulai meliuk-liuk manja nyari posisi yang pas. Ingat ya sayangku, tujuannya satu, bikin dia lapar banget. Kamu harus bikin dia ngerasa disiksa pelan-pelan sama rasa penasaran sampai dia sendiri yang memohon-mohon supaya kamu cepetan masuk. Jangan jadi cowok yang cuma tahu urusan tusuk-menusuk doang. Itu mah gaya jadul. Jadilah pengemudi yang pinter baca setiap kode dari badan pasangan kamu. Kalau dia udah mulai basah, desahannya udah nggak beraturan, dan tangannya udah mulai liar nyari senjata kamu, itu tandanya pelumas alaminya udah banjir, mesin udah panas, dan kamu udah siap buat oper ke gigi puncak. Jadi mainin jari dan lidah kamu dulu ya manis, bikin dia ngerasa jadi wanita paling beruntung sedunia karena punya supir yang tahu cara manasin mesin sesabar kamu. Percaya deh sama aku, kalau cara main gigi manual kamu sukses, pas tempur beneran nanti, rasanya bakal 10 kali lebih dahsyat karena dia udah bener-bener pasrah dan siap buat kamu taklukin. Sekarang dengerin saya, terutama buat kalian yang kalau lagi tempur, nafasnya udah kayak orang asma dikejar anjing. Payah banget. Saya sering lihat cowok-cowok kalau udah masuk ke sesi panas, mereka malah nahan nafas sampai mukanya merah padam. Lo pikir lagi lomba selam di kolam renang? Kagak gantang. Secara medis, kalau kamu nahan nafas, oksigen ke otak itu mampet, darah nggak ngalir lancar, dan sistem saraf kamu bakal panik. Akibatnya, tubuh kamu bakal ngirim sinyal darurat ke senjata kamu buat cepet-cepet meledak biar stresnya hilang.
Makanya jangan heran kalau baru masuk 2 menit, oli kamu udah tumpah duluan gara-gara kamu nggak becus ngatur nafas. Malu-maluin. Pakai teknik nafas pilot. Pas kamu lagi di dalam dia, samakan ritme nafas kamu sama dia. Pas dia narik nafas dalam karena ngerasain nikmat, kamu ikut tarik nafas. Pas dia mulai ngerang atau buang nafas, kamu ikut hembusin. Secara biologis, ini bakal nurunin level stres di kepala kamu dan bikin detak jantung stabil. Hasilnya, kamu jadi punya kontrol penuh kapan kamu mau keluar. Kamu yang pegang kendali durasi, bikin tubuh kamu yang maksa keluar. Jadi jangan kayak orang mau pingsan lagi ya. Atur nafas kamu, kuasai oksigennya, dan nikmatin sensasi nyambung yang bikin dia makin gila di bawah kamu. Terakhir, saya nggak mau lihat ada yang mainnya monoton kayak mesin jahit rusak atau kuli bangunan lagi numbuk aspal. Dengar ya, kalau gerakan kamu itu cuma konstan maju mundur dengan tempo yang itu-itu aja, pasangan kamu bakal mati rasa. Syaraf dia itu pintar, kalau dikasih gesekan yang sama terus, lama-lama otaknya bakal bosen dan nganggep itu hal biasa. Itu namanya kebal sensasi, dan itu kesalahan fatal kalau kamu mau bikin dia teriak. Kamu harus mainkan suspensi, jadilah konduktor yang cerdas di atas kasur. Jangan cuma gaspol remblong. Pakai pola 3 kali pelan dan dalam banget sampai mentok, terus 1 kali hantaman cepat yang kasar dan bertenaga. Atau pakai pola slow fast. Pas kamu main pelan dan dalam, kamu lagi ngebangun siksaan nikmat yang bikin dinding rahimnya tegang. Pas dia udah mulai megap-megap, melintir dan gemeteran nungguin bom berikutnya, baru kamu kasih kejutan dengan gerakan cepat yang telak di titik sensitifnya. Ini bakal bikin sistem saraf dia konslet karena sinyal yang masuk ke otaknya ganti-ganti terus. Ibarat lagu, jangan ref terus dari awal sampai akhir, kuping juga pengang. Harus ada bagian yang lembut, baru masuk ke klimaks yang bikin dia pecah berantakan. Jangan males eksplorasi tempo ganteng, bikin dia ngerasa kayak lagi naik roller coaster yang bikin jantungnya mau copot. Kalau kamu pintar mainin tempo, saya jamin dia bakal minta ampun dan gak bakal mau lepas dari kamu malam ini. Dengerin ya ganteng, masalah terbesar pria di seluruh dunia itu cuma satu, terlalu nafsuan di awal. Baru juga buka baju, udah ngerasa paling jagoan, langsung hajar gaspol tanpa aturan. Ujung-ujungnya baru 5 menit udah mogok dan keluar oli sebelum sampai garis finish. Malu-maluin harga diri kamu, tahu nggak? Makanya, kamu harus belajar yang namanya manajemen ritme. Jangan jadi supir ugal-ugalan. Gunakan teknik start-stop. Kalau kamu udah mulai ngerasa ada sensasi geli-geli panas di ujung senjata kamu dan ngerasa bentar lagi mau meledak, langsung oper gigi kerendar. Jangan dipaksa, bego. Ngerem bukan berarti berhenti total. Mainkan tempo yang sangat lambat atau tarik keluar dulu sebentar. Alihkan fokus kamu ke area lain. Jilat lehernya, mainin dadanya, atau kasih foreplay ronde kedua di tengah jalan. Begitu nafas kamu udah stabil dan detak jantung kamu nggak kayak dikejar setang, baru gas lagi. Ini trik cerdas biar durasi kamu jadi panjang, tapi kualitasnya tetap premium. Ingat, pembalap pro itu tahu kapan harus masuk pit stop buat ganti ban atau isi bensin, bukan malah maksa jalan sampai bannya meledak dan mesinnya jebol. Kalau kamu bisa kontrol ritme, kamu yang jadi penguasa ranjang, bukan malah diperbudak sama nafsu kamu sendiri. Saya punya cerita nyata nih. Ada pasien saya, panggil aja namanya Budi. Datang ke klinik so asik banget, sombongnya selangit. Dia bilang, "Dok, saya ini jagoan, kuat main 30 menit tanpa henti." Tapi tahu nggak, seminggu kemudian istrinya datang ke saya sambil nangis bosen. Istrinya curhat, "Dok, saya capek. Si Budi kalau main itu 30 menit kerjanya cuma ngegas lurus doang. Maju mundur kayak mesin jahit rusak tanpa variasi sama sekali. Saya berasa bukan lagi dimanja, tapi berasa lagi diulek sama tukang gado-gado. Sakit nggak tuh dengar harga diri kamu disebut tukang ulek?" Akhirnya si Budi saya panggil lagi. Saya cuci otaknya, saya ajarin teknik variasi kemudi. Saya suruh dia buang jauh-jauh gaya monotonnya. Saya suruh dia mainin tempo, kadang cepet, kadang lambat banget sampai istrinya gemeteran nungguin. Saya suruh dia ganti posisi setiap 5-10 menit biar saraf istrinya nggak mati rasa. Dan yang paling penting, saya suruh dia fokus ke telinga, leher, dan area sensitif lainnya, bukan cuma fokus nyodok doang. Hasilnya,
2 minggu kemudian Budi balik lagi dengan muka cerah dan bilang, "Dok, sekarang istri saya nggak mau lepas, dia malah yang minta nambah terus." Tuh kan, dengerin ya, urusan ranjang itu bukan soal berapa lama kamu bisa tahan nyodok doang, tapi soal gimana kamu mainin emosi dan sensasi pasangan kamu. Kalau kamu cuma tahu ngegas, mending jadi supir truk aja, jangan jadi suami. Nah, sekarang kita bahas satu hal yang paling sering dilupain karena lo semua sok jagoan. Komunikasi. Banyak cowok yang gengsinya setinggi langit ngerasa kalau nanya itu nurunin harga diri. Masa gue nanya? Harusnya gue udah tahu dong. Prat, jangan so tau deh jagoan. Lo kalau tersesat di jalan aja nanya Google Maps, masa di atas tubuh pasangan lo malah bisu? Lo mau nyampe ke tujuan atau mau nyasar di hutan? Jangan jadi pria yang bisu di atas kasur. Banyak pria cuma nebak-nebak berhadiah. Oh, mungkin dia suka diginiin. Ternyata tebakan lo salah. Malah bikin dia risih atau malah geling gak jelas. Itu namanya zong. Hasilnya, pasangan lu cuma diem, acting pura-pura puas, padahal dalam hati dia pengen lu cepetan selesai gara-gara gak kena sasaran. Sedih gak tuh? Udah capek-capek gerak, ternyata gak berasa apa-apa bagi dia. Dengerin dokter ya, jangan malu buat minta feedback. Tanya langsung dengan suara rendah yang seksi pas lo lagi kerja. Sayang, bagian mana yang bikin kamu merinding? Atau kecepatan segini udah pas belum buat kamu? Secara psikologis, ngobrol atau ngasih bisikan nakal saat lagi tempur itu bakal memicu ledakan hormon oksitosin, alias hormon kasih sayang. Begitu hormon ini naik, pasangan kamu bakal merasa sangat aman, sangat nyaman, dan benar-benar nyambung secara batin sama kamu. Dan tahu nggak, rasa aman itu adalah kunci utama buat dia bisa ngebuka gerbang climax yang berkali-kali. Tanpa kenyamanan, jangan harap dia bisa pecah total. Jadi, turunin ego kamu yang kegedean itu. Buka mulut kamu untuk bicara dan merayu, bukan cuma buat nafas ngos-ngosan kayak ikan koki kekurangan air di akuarium. Ingat, bibir itu diciptain buat dua hal, mencumbu dan bicara jujur. Pakai keduanya. Oke, kita sampai di garis finish pelajaran menyetir hari ini. Kesimpulannya simpel banget. Mesin lu hebat, mobil lo mewah, bensin lu super. Semuanya nggak akan berguna kalau supirnya amatir dan nggak tahu cara bermanuver di tikungan tajam. Jadi, mulai hari ini berhenti jadi supir angkot yang cuma tahu kejar setoran biar cepet kelar. Mulailah belajar jadi driver juara di ranjang kamu sendiri. Eksplorasi sirkuitnya sampai ke pelosok yang belum terjamah, mainkan sudut miringnya biar kena syarafnya, dan kendalikan ritmenya. Kapan harus ngegaspol, kapan harus ngerem pelan. Gimana? Suka sama pelajaran menyetir bareng Dr. Rara hari ini? Kalau kamu ngerasa jadi lebih pintar dan makin gak sabar buat praktek malam ini, jangan lupa subscribe Tubuh Bicara. Nyalain loncengnya karena minggu depan saya bakal kasih kejutan lagi yang jauh lebih panas dan mungkin lebih vulgar dari hari ini. Oh iya, bagikan video ini ke teman kamu yang kalau main gayanya masih kaku kayak kanebo kering, atau yang durasinya masih kayak kakek-kakek nyari alamat. Cepet banget nyasarnya. Kasih tahu dia, woi, tonton Dr. Rara biar lu nggak malu-maluin di depan bini lo. Kasian itu bini lu cuma berasa diulek-ulek doang. Nah, tapi sebelum kalian buru-buru matiin video ini dan langsung lari ke kamar buat praktek, saya mau ngenantan kejujuran kalian dulu nih. Banyak cowok sombong bilang kalau durasi itu segalanya. Tapi buat saya, cara kamu nyetir itu jauh lebih penting daripada sekedar lama-lamaan tapi ngebosenin. Sekarang, ayo kita absen dulu di kolom komentar. Siapa yang berani jujur berapa menit rekor terlama kalian setelah pakai teknik start-stop dan nafas pilot yang saya ajarin tadi? Jangan bohong ya, saya ini dokter. Saya tahu mana yang beneran jagoan dan mana yang cuma tukang halu. Yang jawabannya paling jujur dan pengalamannya paling gokil, nanti bakal saya kasih tanda love special langsung dari meja praktek Dr. Rara. Saya pengen lihat seberapa banyak dari kalian yang beneran punya skill jadi driver juara atau cuma jago di teori doang. Ditunggu curhatannya di bawah ya jagoan. Jangan malu-malu, karena di sini kita semua belajar biar nggak ada lagi wanita yang nangis bosan di atas kasur. Saya Dr. Rara, jangan cuma jadi pria yang hadir, jadilah pria yang selalu dinanti. Sampai ketemu di kolom komentar dan sirkuit berikutnya para pemenang. Dadah!